Dan bagaimanapun ia kini telah menjadi seorang gembala. Padang, hutan, lalu kandang kini jadi bagian tidak terpisahkan dari hari-harinya. Debus bau kambing jadi satu dengan bau keringatnya. Jangan ditanya beberapa kali tanduk kambing itu mengancam dadanya. Tapi ia terus belajar mencintai, meskipun ia tidak cukup paham bahwa hidup memang adalah belajar mencintai. Kenapa bayi selalu menangis ketika dilahirkan? Karena manusia lahir tanpa satu pun yang dicintai. Tidak gampang, itu jelas. Selamat siang, sore, malam, tergantung kapan Anda menonton YouTube ini. Kali ini saya hadir di Deretan Fakta untuk membabarkan satu buku yang menurut saya menarik, kumpulan cerpen. Kumpulan cerpen ini sebenarnya terbit tahun 2016, ditulis oleh seorang sastrawan muda, Mahfud Ikhwan, yang kita tahu bersama pernah memenangkan DKJ untuk tahun 2014. Nah, sebenarnya buku ini sudah cukup lama karena terbit tahun 2016, tapi saya cukup senang karena ketika beliau berkunjung ke Makassar, saya dapat tanda tangan langsung dari penulisnya, dan itu membuat saya senang sekali waktu itu. Ini tanda tangan langsung dari Mahfud. Nah, buku ini sebenarnya adalah kumpulan cerpen, jadi kumpulan cerpennya Mas Mahfud, Cak Mahfud, untuk diterbitkan kemudian dikumpulkan menjadi satu buku. Jadi di cerpen ini itu terdiri dari 14 cerpen yang merupakan banyak mengambil latar desa, ya. Jadi banyak kesan-kesan yang kemudian saya tangkap setelah membaca buku ini adalah latar desa yang sangat kuat yang coba dimanifestasikan saudara Mahfud di dalam cerpen-cerpennya. Ada beberapa yang menarik menurut saya, mungkin tidak semua dari cerpen dalam buku ini akan saya bahas, tapi ada yang menarik dari buku yang saya pegang ini adalah terutama persentuhannya dengan desa itu sendiri. Jadi desa yang kemudian menjadi latar atau basis daripada karya daripada Mahfud ini memang selalu menjadi ciri khas daripada beliau dalam memaparkan karya-karyanya, ya. Misalnya saya tunjukkan mungkin novel ini terbagi atas 3 bagian, yaitu judulnya saja Belajar Mencintai Kambing, ya. Jadi dari judul saja sudah cukup aneh menurut saya, ya. Jadi saya waktu itu melihat judul ini di toko buku, kemudian mengambilnya dan kemudian mencoba untuk mengetahui apa sih isinya. Nah, Belajar Mencintai Kambing ini ternyata salah satu judul cerpen yang ada di kumpulan cerpen ini, ya, tepatnya di cerpen yang ke-13 kalau tidak salah. Nah, yang menarik menurut saya Mahfud, misalnya di cerpen yang berjudul Jeritan Tengah Malam. Nah, Jeritan Tengah Malam ini Mahfud menceritakan tentang warga desa mencurigai kawanan kera yang hidup di tebing di bawah desa mereka itu adalah penyebab dari kehancuran ladang jagung yang mereka sebenarnya sudah hampir memanennya. Lalu muncullah ide untuk membalaskan itu semua terhadap kera-kera itu. Jadi pada malam harinya mereka berencana untuk mengepung tempat kera-kera itu biasanya mangkal dan berkumpul untuk kemudian dihabisi. Dan ternyata sang aku sebagai tokoh yang juga seorang anak ini ikut serta dalam pembantaian, kalau bisa dikatakan seperti itu, terhadap kera-kera yang ada di tebing milik desanya. Setelah mereka kemudian menghabiskan dan ternyata memang tidak ada satupun yang bisa melerai dari proses pembantaian itu, akhirnya mereka merasa puas masing-masing, kecuali
si toko aku, yang kemudian ternyata menemukan satu, ya mungkin bayi lah atau anak monyet atau anak kera yang masih hidup, dan kemudian dia membawanya pulang. Dia meminta kepada warga dan orang tuanya agar bisa memelihara kera tersebut, kera kecil itu. Nah, setelah kembali kemudian dia merasa bahwa dia harus memelihara. Dia melihat bahwa anak kera ini dia membayangkan sebagai dirinya, sehingga dia merasa perlu merawatnya. Nah, beberapa hari setelahnya ternyata warga desa kemudian merasa heran kembali. Kenapa? Karena ternyata ladang jagung di sebelah selatan desanya juga mengalami hal yang sama dari beberapa hari yang lalu, yakni mengalami kerusakan dan penghancuran. Dan ternyata menurut diskusi atau dialog di antara mereka bahwa tidak mungkin kera-kera itu bisa melakukan perbuatan menghancurkan itu, sementara mereka sudah membabat habis di hari yang lalu. Ya, sampai kemudian si anak ini berbicara kepada ayahnya, jangan sampai bukan kera-kera ini pelakunya, ayah. Ayahnya pun kemudian berpikir untuk kemudian bercerita dan menemukan fakta bahwa ya bisa saja bukan kera itu, karena ternyata kemarin waktu menyerbu ke ladang itu, ke tempat kera-kera itu maksudnya, mereka tidak menemukan sebiji atau sebatang pun buah jagung atau tongkol jagung yang ada di sana. Padahal kebiasaan kera-kera itu adalah meninggalkan sisa-sisa yang seperti itu. Dan kemudian mereka mengambil kesimpulan ternyata bahwa bukan sekelompok kera ini pelaku dari pembabatan atau penghabisan ladang jagung yang warga desa punya. Nah, di dalam alur cerita ini kemudian di flashback kembali berpuluh-puluh tahun setelahnya, si tokoh anak ini telah juga mempunyai anak dan pulang kampung untuk menengok kampungnya kembali. Si anak yang telah dewasa ini kemudian berpikir ternyata ladang itu bukan dihancurkan oleh kera, tetapi ternyata sudah dijadikan sebagai lahan untuk pabrik semen. Nah, dari sini kita bisa berkesimpulan bahwa cerpen ini ditulis dengan alur yang maju, dan kemudian di akhirnya ada percepatan ke arah pendewasaan tokohnya, yaitu si aku, yang kemudian menggambarkan bahwa betapa di desa di cerpen itu tersebut ternyata ada kesalahpahaman tentang penyebab kerusakan jagung-jagung warga desa yang setelah berpuluh-puluh tahun kemudian ternyata menjadi semacam pabrik semen. Jadi tebing yang kemudian melindungi mereka selama ini itu ternyata berubah menjadi pabrik semen. Dengan lugu kemudian anak dari sang tokoh aku itu kemudian bertanya, untuk apa membangun semen itu dikeruk dari tanah kita ya? Ayahnya menjawab, si tokoh aku ini menjawab bahwa ini untuk pembangunan rumah menteri, rumah presiden. Nah, menurut saya dari cerpen ini Mahfud mencoba menggambarkan bagaimana desa yang kemudian menjadi objek daripada pembangunan. Banyak desa-desa kita tahu di Indonesia yang kemudian mengalami degradasi karena adanya pembangunan, entah dalam bentuk pembangunan pabrik semen, dalam pabrik batu bara dan segala macam. Ini adalah contoh-contoh bagaimana desa di terutama di era Orde Baru menjadi objek daripada atau tempat pembangunan yang kemudian menghasilkan kerusakan lingkungan dan segala macam. Nah, ini yang kemudian saya tangkap dari cerpen Jeritan di Tengah Malam karya Mahfud Iwan ini. Cerpen kedua yang saya ambil dari kumpulan cerpen ini berjudul Iwan, bercerita tentang kepulangan sepasang buruh migran bernama Bu atau Li Marwiyah kembali ke kampung halamannya kalau dalam semesta buku ini di Jawa Timuran. Kembalinya mereka ke kampung halaman itu
ternyata membawa anaknya sendiri yang berusia 6 tahun bernama Iwan. Nah, kisahnya dimulai dari kepulangan yang disambut tentu saja dengan meriah oleh warga sekampung bahwa perantau ini kembali ke kampung halamannya. Tetapi yang menarik adalah kehadiran sosok Iwan, bocah 6 tahun yang secara bahasa sangat berbeda dengan warga yang ada di kampung tersebut, karena Iwan kita tahu bersama tumbuh dan besar di Malaysia. Nah, kepulangan ini sebenarnya tidak jauh dari tujuan Lik Marwiyah untuk menempat atau menyekolahkan Iwan kembali ke kampung halamannya di Indonesia. Pasalnya adalah Iwan sangat sulit mendapat ijazahnya atau dalam bahasa Malaysianya sijilnya, karena status orang tua mereka sebagai pekerja yang bukan pekerja tetap di Malaysia, sehingga Lik Marwiyah mengembalikan berusaha membuat Iwan untuk kembali ke kampungnya di Jawa. Nah, yang terjadi kemudian problemanya adalah Iwan tentu saja akan sangat sulit beradaptasi dengan kampung halamannya. Sementara itu dicoba beberapa hal oleh mamanya, oleh ibunya sendiri untuk membuat Iwan betah di kampung halaman. Jadi berbagai macam cara dilakukan, termasuk mendaftarkan Iwan tentu saja bersekolah di ibtidaiyah yang ada di kampung halaman tersebut. Nah, ya tentu saja awal-awal Iwan akan merasa canggung. Misalnya salah satu bagian dalam cerpen ini disebutkan bahwa Iwan kurang merasa nyaman dengan metode pengajaran yang ada di sekolah. Dalam hal mengeja, Iwan kesulitan. Misalnya ketika mengeja budi, misalnya kata yang kita pakai dalam mata pelajaran BU, DID, sementara yang dia pelajari di Malaysia selama ini ya tentu saja dengan ejaan dalam bahasa Inggris. Ini membuat Iwan kesal dan kemudian pulang ke rumah dan kemudian merasa tidak akan betah di Jawa atau di kampung halamannya. Namun lama-kelamaan tentu saja seorang anak, karena dia punya mainan cukup banyak, dia didatangi oleh teman-temannya, kemudian semakin hari dia merasa semakin nyaman di kampung itu. Nah, inti dari cerpen ini adalah Bu Marwiyah merasa bahwa anaknya sudah betah di kampung, sehingga dia bisa tentu saja bisa meninggalkan dia sembari dia bekerja kembali ke Malaysia. Jadi ya tibalah hari yang dinantikan. Ternyata Lik Marwiyah harus berpamitan kepada orang sekampung, termasuk anaknya di situ. Kemudian Bu Marwiyah pergi dan Iwan tentu saja ya dalam perpisahan itu Iwan tentu saja menyembunyikan rasa sedihnya, tapi tidak berapa lama dia lari masuk ke kamar dan mengunci pintu dari kamar. Lalu sang narator kemudian mendengar dan tentu saja suara isak tangis keluar. Ya, bagaimana perpisahan antara seorang ibu dan anak akan sangat menyakitkan. Nah, cerpen ini tentu saja adalah menurut saya adalah bentuk gambaran imigran atau buruh migran yang ada di Indonesia yang kemudian banyak merantau ke Malaysia, yang tentu saja menyisakan banyak problematika ya, baik itu pendidikan, kemudian kesejahteraan, kemudian keselamatan kerja dan segala macam. Nah, ini coba juga diangkat oleh Mahfud dalam kumpulan cerpen ini sebagai bagian daripada upaya dia membaca realitas yang ada di lingkungannya. Tentu saja buruh migran di Indonesia cukup besar jumlahnya, dan itu saya pikir mampu ditangkap dengan baik dengan teknik penceritaan yang baik untuk kemudian disampaikan ke publik dalam bentuk cerpen. Dan saya kira Mahfud berhasil mengeksekusi cerpen Iwan ini yang bercerita tentang buruh migran yang memang kebanyakan dari kita tentu saja bekerja di Malaysia. Hampir mirip dengan cerita yang sebelumnya. Cerita yang terakhir ini, yang ketiga, juga bercerita tentang seorang anak
diambil dari judulnya Belajar Mencintai Kambing. Seorang anak yang berharap dibelikan sepeda oleh ayahnya, tapi alih-alih dibelikan sepeda, malah bapaknya membelikannya seekor kambing. Kambing yang mungkin dia sangat tidak sukai. Di cerita di cerpen itu ditulis bahwa anak itu sangat membenci, dan menurut dia mungkin ayahnya sudah tidak sayang dia karena lebih memilih membelikannya kambing daripada sepeda. Tetapi kemudian ibunya menasihati dia supaya berusaha untuk menuruti keinginan ayahnya dengan menjadi gembala. Ya, di desa wajar gembala mungkin menjadi profesi yang anak-anak pada umumnya lakoni. Tentu saja dia sangat membenci apa yang harus dia jalani sekarang karena tentu saja waktu bermainnya sangat kurang. Tetapi ibunya kembali meyakinkan bahwa kambing tentu saja lebih berharga dari sepeda. Dengan kambing kamu bisa belajar menggembala. Ya, tentu saja kisah-kisah inspiratif seperti misalnya Nabi Muhammad adalah juga seorang gembala, kata ibunya, untuk meyakinkan anak ini supaya bisa menggembalakan kambing yang diberikan oleh ayahnya. Namun dia selalu menolaknya, dia selalu merasa bahwa ayahnya sudah tidak menyayanginya lagi karena tidak menuruti keinginannya dan malah memberikannya kambing. Tapi ya dia menuruti itu, otomatis dia melakoni apa yang kemudian diperintahkan oleh ayahnya, yaitu mengurus kambing itu, dari mulai mengeluarkannya di pagi hari, kemudian memberinya makan, kemudian kembali memasukkannya ke dalam kandang. Tapi saya bacakan sedikit cuplikan paragraf. Dan bagaimanapun ia kini telah menjadi seorang gembala. Padang, hutan, lalu kandang kini jadi bagian tidak terpisahkan dari hari-harinya. Lebus bau kambing jadi satu dengan bau keringatnya. Jangan ditanya beberapa kali tanduk kambing itu mengancam dadanya. Tapi ia terus belajar mencintai, meskipun ia tidak cukup paham bahwa hidup memang adalah belajar mencintai. Kenapa bayi selalu menangis ketika dilahirkan? Karena manusia lahir tanpa satu pun yang dicintai. Tidak gampang, itu jelas. Saya kira itu cerpen ketiga yang juga menjadi judul daripada kumpulan cerpen ini, Belajar Mencintai Kambing. Mahfud tentu saja mengajarkan kita bagaimana belajar mencintai dengan mengambil analogi kambing itu sendiri, bahwa dalam hidup tentu saja hal yang paling rumit adalah proses atau belajar mencintai itu sendiri. Alih-alih manusia belajar mencintai, kita kadang-kadang ingin langsung sampai kepada tujuan. Tetapi proses itu yang paling penting, dan yang saya ambil hikmah dari apa yang dituliskan oleh Mahfud Ikhwan dalam cerpen Belajar Mencintai Kambing. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.